sé cómo hacerlo, como nadie te va a tratar, posando por la cama ya, yo te vuelvo a tu. Cerita berawal dengan memperkenalkan dua polisi jagoan bernama Mike dan juga Marcus. Mereka tengah dalam perjalanan ke acara pernikahan Mike yang akan digelar hari ini. Mike akan menikahi seorang wanita berparas cantik bernama Christine. Namun di acara pernikahan yang amat sangat penting bagi Mike, dia malah terlambat. Hal itu membuat Mike nyetir ugal-ugalan sampai membuat Marcus jadi mual. Marcus meminta agar singgah ke Indomaret terdekat untuk membeli Antimo. Mike menuruti permintaannya, namun hanya memberikan sedikit waktu untuk berbelanja. 90 segundos para un ginger. Alih-alih membeli barang yang dia butuhkan, Marcus juga membeli beberapa ciki dan sosis yang membuat dia tergoda. Namun saat akan membayar tagihan, seorang preman malah berusaha merampok Indomaret itu. Jelas itu bukan waktu yang tepat karena Marcus harus segera menyelesaikan belanjaannya dan kembali ke mobil. Marcus sudah mengingatkan pria itu untuk tidak macam-macam karena hal buruk bisa saja terjadi. Benar saja, Mike datang karena Marcus terlalu lama. Namun melihat situasi yang terjadi, Mike mengerti dan tak ambil pusing, dan inilah yang terjadi. Pero ya me voy. Corre al auto. Singkat cerita, pesta pernikahan Mike berlangsung. Pesta itu dihadiri oleh rekan-rekan kerja Mike dan para pejabat penting kota. Mike dan Christy mengucap sumpah sehidup semati dan saling mencintai. Laurie, para siempre. Di tengah kegembiraan pesta itu, tiba-tiba Marcus terkena serangan jantung. Semua orang panik dan membawa Marcus ke rumah sakit. Di alam bawah sadarnya, Marcus melewati kenangan-kenangan semasa hidupnya dan merasa kalau malaikat maut akan datang untuk mencabut nyawanya. Dan siapa sangka di alam bawah sadarnya, Marcus bertemu dengan mendiang kaptennya yang bernama Conrad Howard. Pria itu berkata kalau belum saatnya Marcus bertemu dengan sang ilahi, dan seketika Marcus terbangun dari komanya. Pasado toda la vida con miedo, Mike. Marcus merasa seperti orang baru dengan kekuatan dan semangat yang baru, namun dengan tingkah laku yang agak aneh. Bahkan Mike yang merupakan rekan yang sudah lama bersamanya tak habis pikir dengan perilaku Marcus. Di saat itu, Marcus meramal sebuah kejadian kalau di masa depan mereka akan menemui sebuah masalah yang teramat sangat besar. Namun Marcus meyakinkan Mike kalau dia akan selalu mendukung Mike di segala situasi, baik suka maupun duka. Mike mungkin tak terlalu serius menanggapi apa yang disampaikan Marcus dan menganggap dia sedang ngelantur karena baru sadar dari komanya. Dan cerita kemudian berpindah ke seorang pentolan kartel, kita sebut saja dia Uco. Uco kedatangan tamu polisi bernama McGrath. Maksud dan tujuan McGrath datang menemui Uco untuk meminta ditransfer sejumlah uang tunai milik bos kartel ke sebuah rekening milik mendiang Kapten Howard. Uco yang tak paham apa maksud dan tujuannya enggan untuk melakukannya, namun McGrath punya cara tersendiri untuk membuat Uco patuh, dan inilah yang terjadi. Hola, ¿cómo estás, amor? Te disparó. Vamos. Transferencia de... Dari bau dan aura yang dipancarkan pria ini, sudah jelas kalau pria ini adalah villain utama dalam film ini. Dan tujuan asli dia melakukan semua ini untuk menyebarkan fitnah terhadap mendiang Kapten Howard yang ternyata selama ini diam-diam menyelidiki para polisi dan pejabat yang korup. Como él es un adulto, lo dieron de alta voluntaria. Lantas cerita berlanjut ke Mike dan Marcus yang beranjak pulang ke rumah mereka, melepas rindu yang rasanya sudah lama tak melihat anak dan istri tercinta, dan merasakan kembali nyamannya rumah sendiri. Mike yang baru melangsungkan pernikahannya berniat untuk quality time bersama istrinya alias bulan madu, menikmati malam-malam pengantin baru.
Mike merasa bahagia akan adanya sosok istri dalam kehidupannya, namun terkadang Mike masih teringat dengan kejadian di masa lalu yang masih menghantuinya. Nah, ternyata di masa lalu Mike memiliki seorang anak dari hubungan gelapnya dengan seorang pemimpin kartel bernama Isabella Aretas. Dari hubungan mereka lahir seorang anak, anak itu bernama Armando. Namun, Mike mengkhianati Isabella dan Armando adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian Kapten Howard. Dan dari saat itu, Mike merasa trauma dan merasa sangat beramat bersalah kepada kaptennya. Keesokan harinya, Mike mendapatkan berita kalau Departemen Kehakiman tengah menyelidiki kasus korupsi yang melibatkan kepolisian Miami dengan kartel. Dan nama Kapten Howard juga ikut terseret dalam kasus ini. Mike dan Marcus yang tak terima nama baik kapten mereka difitnah seperti ini langsung mendatangi kantor kepolisian. Mereka langsung protes ke atasannya yang bernama Rita, dan kala itu tengah diadakan konferensi pers yang dihadiri oleh para pejabat, FBI dan kepala kepolisian. Mereka berdua sangat tak percaya dan tak terima dengan apa yang terjadi. Kapten mereka tak mungkin korupsi dan berhubungan dengan kartel. Namun FBI menemukan bukti-bukti yang cukup kuat untuk memberatkan tuduhan itu. Tak berselang lama putri dari Kapten Howard datang. Wanita ini bernama Judy Howard, seorang pasukan dari unit Marshal. Judy sangat tak terima atas tercorengnya nama baik ayahnya. Dia juga bersumpah kepada Mike akan menghabisi Armando jika dia melihatnya. Marcus lantas menarik Mike agar tak terjadi peningkatan emosi yang semakin memanas. Singkat cerita, Mike dan Marcus lantas menemui Armando di penjara. Mike meminta informasi tentang kebenaran Kapten Howard yang bekerja sama dengan kartel. Namun Armando menjelaskan kalau sebenarnya Kapten Howard tengah menyelidiki para polisi dan pejabat yang korup. Armando menjelaskan kalau ada pengkhianat di dalam instansi kepolisian Miami yang menginginkan kematian Kapten Howard dan dibuat-buat seolah Kapten Howard dibunuh oleh kartel. Armando menyarankan mereka untuk berhati-hati meskipun Armando tahu siapa dalang dari semua ini, namun Armando tak tahu nama orang itu. Obrolan itu didengar oleh salah satu bawahan dari McGrath. Di markas persembunyiannya, McGrath dan anak buahnya masih sibuk membersihkan jejak-jejak kejahatan mereka dan memusnahkan semua bukti dan berkas-berkas penyelidikan Kapten Howard terhadap mereka. Namun tak sengaja anak buah McGrath mengaktifkan sebuah sistem pengamanan yang secara otomatis mengirim pesan ke Mike dan Marcus. McGrath meminta anak buahnya untuk mengawasi gerak-gerik mereka berdua. Son estos. Mike dan Marcus menerima pesan itu. Pesan itu sangat singkat dan padat. Kapten Howard berpesan untuk tidak percaya dengan siapapun sebab terdapat pengkhianat di kubu mereka. Kapten Howard mempercayakan kasus ini kepada anak buah kesayangannya dan percaya mereka berdua pasti sanggup mengungkap kebusukan dari kepolisian Miami dan para pejabat kota. Kapten Howard juga menyuruh mereka untuk menemui raksasa berkacamata untuk menemukan petunjuk lain. Dan raksasa berkacamata yang dimaksud adalah Fletcher. Callejón. Mike, no pensaba decirte esto. Mereka lantas menemuinya, namun tiba-tiba Marcus kembali ngomong ngelantur dan mengklaim bahwa dirinya tak bisa mati. Marcus lantas membuktikannya dan inilah yang terjadi. Hal itu jelas membuat Mike kesal karena dianggap Marcus sedang main-main dengannya. Mereka lantas melanjutkan perjalanan menemui Fletcher di studio kreatif miliknya. Mereka lantas menggali informasi tentang Kapten Howard, namun Fletcher hanya bisa memberitahu kalau petunjuk soal Kapten Howard tersimpan di salah satu karya seni miliknya. Marcus yang tak sabaran dengan teka-teki Fletcher lantas menodongkan pistol padanya. Namun hal itu dimanfaatkan oleh anak buah McGrath untuk membunuh Fletcher. Baku tembak pecah, suasana sangat kacau. Mereka berdua berusaha mengejar dan menangkap orang-orang itu dan inilah yang terjadi.
Mereka hampir menangkap salah satu dari anak buah Megrad, namun tiba-tiba Mike mengalami serangan kepanikan yang membuatnya pelongo-pelongo. Beruntung Markus masih sempat menyelamatkannya. Singkat cerita, rekan-rekan Mike yang lain datang untuk membantu mereka menemukan petunjuk. Mereka menemukan sebuah lukisan barcode yang kemudian setelah di-scan muncul pesan lanjutan dari Kapten Howard. Di dalam pesan itu, Kapten Howard memberitahu lokasi di mana dia menyimpan berkas-berkas yang menjadi bukti untuk menangkap para pengkhianat dan pejabat korup. Mike menugaskan temannya yang bernama Dorn untuk mencari berkas-berkas itu secara diam-diam agar tidak menimbulkan kecurigaan dari orang lain. Di penjara, Armando masih sibuk berolahraga untuk menjaga fisiknya tetap sehat dan bugar. Di saat itu, dia kedatangan beberapa tamu tak diundang yang ingin mencelakainya. Akibat dia tahu banyak tentang siapa sebenarnya dalang dari semua ini. Namun, Armando sangat tenang menghadapi para preman itu sebab inilah yang akan terjadi jika mengganggunya. Keributan itu disampaikan Mike kepada Rita dan wali kota Miami yang bernama Lockwood. Mike meminta agar Armando dipindahkan ke tempat lain yang lebih aman karena hanya Armando lah kunci untuk mengungkap siapa dalang dari semua ini. Atas permintaan dari Mike, Lockwood akhirnya setuju untuk memindahkan Armando. Pemindahan Armando akan diawasi langsung oleh Mike dan Markus. Dalam proses pemindahan, mereka tidak diperkenankan membawa senjata. Mereka akan menaiki helikopter militer agar lebih aman. Namun, mereka tak akan menyangka kalau para pengkhianat ternyata berada dekat dengan mereka. Megrad ternyata telah merencanakan sebuah skenario dengan membuat pesan palsu yang ditunjukkan ke unit tentara Marshall. Kalau Mike dan Markus telah membajak pesawat dan melepaskan Armando. Dan setelah pesan itu selesai, Megrad menghabisi seluruh awak dan mencoba menghabisi Mike, Markus, serta Armando. Beruntung, Mike dan yang lainnya masih bisa selamat. Mike dan Markus menyuruh Armando untuk tetap bersama. Namun Armando menolak sebab mereka pasti hanya akan menjadi beban. Mike dan Armando mulai bersitegang karena ego mereka masing-masing. Armando lantas memberi syarat jika masih ingin bergerak bersamanya, mereka harus membuang ponsel mereka agar tidak bisa dilacak oleh musuh. Mike dan Markus menurutinya dan mereka bersama-sama melanjutkan perjalanan ke Miami untuk bertemu dengan Dorn. Mejor infórmanos, porque los hace... Di lain tempat, Judy, Rita, dan unit Marshall tengah menelusuri bangkai helikopter itu. Namun mereka tidak menemukan mayat mereka bertiga dan mereka menyimpulkan kalau mereka bertiga masih hidup. Mereka semua mendengarkan pesan palsu yang dibuat oleh Megrad meskipun Rita tak percaya dua orang kepercayaannya melakukan hal semacam itu. Namun Judy sudah semakin geram dengan mereka bertiga, terutama Armando. Dan dengan ini, mereka bertiga telah ditetapkan sebagai buronan berbahaya. Kabar tersebut disiarkan dengan cepat di televisi. Keluarga Mike dan Markus sangat cemas dengan keadaan mereka berdua dan hanya bisa berdoa agar mereka selamat. Di sisi lain, Megrad menawarkan sebuah imbalan uang untuk siapapun yang berhasil menangkap mereka bertiga. Dan orang-orang semakin tertarik dan mulai memburu mereka. Míranos. Cerita berlanjut ke Mike, Markus, dan Armando. Mereka menemukan sebuah pemukiman. Di sana, mereka mencuri beberapa baju untuk menyamar. Namun sialnya Mike dan Markus ketahuan. Beruntung Armando sangat cerdas dan berhasil menolong mereka, dan inilah yang terjadi. Mereka berhasil kabur namun mobil mereka tiba-tiba mogok di tengah jalan. Mike berpikir lokasi mereka dekat dengan kenalannya yang bernama Tabitha. Jadi mereka bisa mampir ke sana dan meminta bantuan perlengkapan dari Tabitha, namun yang terjadi malah begini. Vuélvanse a sentar, hijos de su puta madre.
Oye, vivos o muertos. No sean estúpidos. Penangkapan Mike di klub itu ternyata diketahui oleh Judy. Dia dan pasukannya bergegas OTW ke lokasi itu. Oye, Armando, si te salvas... Namun tiba-tiba beberapa gangster menyerang orang-orang yang meringkus Mike. Hal itu dimanfaatkan Mike dan yang lainnya untuk mengambil senjata mereka dan kabur secepat mungkin. ¿lo conoces? Sí, le di unos martillazos a su... Mereka juga sempat bertemu dengan Judy dan hampir tertangkap olehnya. Namun akhirnya mereka berhasil selamat. Mereka bertiga sekarang sampai di rumah kediaman Dorn. Namun mereka bertemu di waktu yang salah karena Dorn ternyata tengah kencan dan selesai enak-enak dengan Kelly. Dan mereka lantas mengakui kalau sebenarnya mereka berdua telah lama menjalin hubungan pacaran. Namun saat Armando menginjakkan kaki di rumah Dorn, suasana menjadi tegang. Kelly dan Dorn sangat waspada terhadap Armando dan tentunya juga dendam padanya. Namun Mike menjelaskan kalau Armando satu-satunya kunci keberhasilan mereka mengungkap siapa dalang dari pembunuhan Kapten Howard dan para pengkhianat di antara mereka. Suasana sudah mulai mendingin dan mereka mulai mencari bukti-bukti yang kuat untuk memecahkan kasus ini. Namun sebelum itu, Marcus meminta kepada Don untuk mengakses CCTV yang ada di rumahnya agar bisa melihat keadaan keluarganya. Mereka mulai menunjukkan semua foto-foto orang yang dirasa mencurigakan kepada Armando. Singkat cerita, Armando menemukan foto McGrath dan mengatakan kepada semuanya kalau dialah dalang di balik kematian Kapten Howard. Don kemudian menunjukkan data diri serta riwayat hidup dari McGrath. Lantas, Mike menelpon Rita dan menjelaskan kalau mereka sudah tahu siapa pembunuh Kapten Howard, lengkap dengan bukti serta jaringan kriminalnya. Namun saat itu, Rita sedang bersama Lockwood. Rita keceplosan kalau mereka bertiga akan kembali dan memiliki semua bukti untuk membersihkan nama Kapten Howard. Dan entah bagaimana hal itu diketahui oleh McGrath. McGrath kemudian bergerak untuk mencuri keluarga Mike dan Marcus dan menjadikannya sandera agar mereka keluar dari persembunyiannya. Di tengah malam, anak buah McGrath menyelinap ke rumah Marcus. Hal itu diketahui oleh Don yang masih terjaga dan memantau keadaan rumah dari CCTV. Marcus lantas menelpon menantunya yaitu Reggie untuk mengevakuasi semua orang dan inilah yang terjadi. Marcus sangat senang karena Reggie berhasil menumbangkan semua pengkhianat itu. Namun Mike masih khawatir karena istrinya belum mengangkat teleponnya. Mi amor. Christy. Di rumahnya, Christy dikunjungi oleh Kelly. Christy akhirnya mengangkat telepon Mike. Mike menyuruh mereka berdua untuk pergi dari sana. Namun mereka terlambat karena McGrath telah datang dan menangkap mereka berdua. McGrath mengajak Mike bertukar sandera. Dia menyuruh Mike menyerahkan Armando dan bukti-bukti yang dikumpulkan Kapten Howard. Sebagai gantinya, istrinya dan Kelly akan dilepaskan. Di sini sebenarnya Armando setuju dan secara sukarela akan melakukannya demi Mike. Namun, Mike menolak karena dia tak akan lagi mengorbankan orang-orang yang dia cintai. Namun, mereka bingung bagaimana bisa McGrath mengetahui rencana mereka. Dan setelah dipikir ulang, mereka hanya menceritakan hal ini kepada Rita. Namun, mereka akhirnya sadar kalau Lockwood juga ikut bermain dalam kasus ini. Mike lantas menelpon Rita dan menjelaskan kecurigaannya. Dia juga menyuruhnya untuk berhati-hati dengan Lockwood. Benar saja, Rita memergoki Lockwood yang memberikan pesan kepada McGrath dan membocorkan informasi mereka. Sungguh musuh di dalam selimut. Rita hampir dibunuh olehnya, tapi untungnya Don dan Kelly tepat waktu menolong Rita. Que no hay SWAT, no hay marshals.
Singkat cerita, mereka berlima memutuskan untuk menyelamatkan Christie dan Kelly tanpa bantuan FBI maupun unit Marshal, karena hal itu berpotensi membocorkan kembali rencana mereka. Mereka juga telah berhasil mengkopi suara Lockwood yang akan mereka gunakan untuk menjebak McGrath. Será a largo plazo. Para que Laurie. Rencana berjalan mulus, McGrath menuruti semua perintah Mike tanpa curiga kalau sebenarnya itu adalah Mike. Mereka lantas mengemasi semua peralatan mereka di markas dan bersiap memindahkan para sandera ke luar negeri. Keesokan harinya, Mike membriefing semua orang dan menjelaskan detail rencana mereka. Tú controlas el aire. Rondas en el aire, interferencia. Salida. Ustedes lo van a cerrar. Para que llegar por el agua, del otro lado. Semua telah berada di posisi mereka. Tak lama kemudian McGrath keluar sambil membawa para sandera. Namun di situasi seperti ini, serangan kepanikan Mike kambuh dan membuatnya tak fokus membidik McGrath. Begitu juga dengan Armando, dirinya malah didatangi oleh seekor buaya. Buaya itu menarik perhatian anak buah McGrath. Armando hampir ketahuan, namun inilah yang terjadi. Mike kembali mendapatkan hormon adrenalinnya dan semakin menggila berkat bantuan Marcus. Mereka berhasil menghancurkan seluruh akses kabur dari McGrath dan itu membuatnya kena mental. Di saat itu juga, Judy dan unit Marshal sedang menuju ke lokasi pertempuran. Mike dan kawan-kawan dengan cepat menumbangkan anak buah McGrath. Armando juga berhasil menyelamatkan Kelly meskipun dirinya terluka cukup parah. Vámonos de aquí. Di sisi lain, Rita juga berhasil menggagalkan Lockwood yang berusaha kabur. Dan naas, Lockwood akhirnya tewas karena dimakan buaya. Lugar a la vista. Di saat yang sama, Judy dan unit Marshal sudah sampai. Mereka melihat tempat itu sudah berantakan dan banyak darah di mana-mana. McGrath sekarang benar-benar terpojok. Dia lantas bersembunyi ke hutan. Mike dan Marcus juga masuk ke hutan untuk mengejarnya, dan inilah yang terjadi. He estado en esta playa. No puede morir. Mike berhasil menghabisi McGrath dan menyelamatkan istrinya. Namun, dia belum boleh beristirahat sebab Judy telah menemukan Armando. Judy hendak menghabisi Armando, namun Kelly menghalanginya. Kelly menceritakan kalau Armando telah menyelamatkan nyawanya. Cerita Kelly membuat Judy tak jadi menghabisinya dan membiarkan Armando pergi. Mike membantu Armando untuk melarikan diri, dan itu menjadi perpisahan antara anak dan ayah yang sangat menyedihkan. Semua telah berakhir. Mike dan kawan-kawan sukses dalam misi penyelamatan ini. Nama Kapten Howard telah kembali bersih, dan para pengkhianat dan pejabat korup pun juga telah tiada. Dan kini, kehidupan mereka telah kembali normal. Mike dan Marcus mengajak keluarga mereka untuk piknik bersama. Di momen itu juga, Reggie akhirnya mendapatkan pengakuan dari Mike dan Marcus atas aksinya menyelamatkan keluarganya. Dan itu menjadi penutup film ini, dan film pun selesai.